Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi program dinamik, yaitu pengalokasian tim pemadam kebakaran. Dengan mata kuliah penelitian operasional, dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani, kami dari kelompok 5 program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur tahun 2023. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Laksmi Ratnaningsih NPM 21032010103 sebagai ketua. Saya Septia Anggraini dengan NPM 2103201064 sebagai wakil ketua. Lalu saya Tiara Nuryasani dengan NPM 21032010069 sebagai anggota. Saya Afifah Amelia dengan NPM 21032010093 sebagai anggota. Saya Halimas Nafera Fida dengan NPM 21032011110 sebagai anggota. Untuk selanjutnya, ada sebuah studi kasus, yaitu 5 tim pemadam kebakaran akan ditugaskan pada 3 lokasi untuk memadamkan kebakaran. Ukuran dari keefektifan ini adalah pengurangan biaya kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran tersebut. Tabel berikut adalah taksiran biaya dalam satuan jutaan kerugian yang diakibatkan kebakaran untuk tiap lokasi dan alokasi tim kebakaran yang mungkin dilakukan. Jumlah tim yang dialokasikan untuk tim 0 untuk biaya kerugian pada lokasi 1 sebesar 140, pada lokasi 2 sebesar 150, pada lokasi 3 sebesar 130. Untuk tim 1 pada lokasi 1 sebesar 120, pada lokasi 2 sebesar 133, pada lokasi 3 sebesar 110. Untuk tim 2 pada lokasi 1 sebesar 100, pada lokasi 2 sebesar 115, pada lokasi 3 sebesar 105. Untuk tim 3 pada lokasi 1 sebesar 93, pada lokasi 2 sebesar 95, pada lokasi 3 sebesar 80. Untuk tim 4 pada lokasi 1 sebesar 85, pada lokasi 2 sebesar 70, pada lokasi 3 sebesar 65. Untuk tim 5 pada lokasi 1 sebesar 50, pada lokasi 2 sebesar 55, pada lokasi 3 sebesar 45. Nah, bagaimana menugaskan tim pemadam kebakaran tersebut ke tiap lokasi sehingga dapat meminimumkan total kerugian? Kemudian masuk ke tahap penyelesaian, yaitu langkah awalnya karena terdapat 3 lokasi, maka diselesaikan mulai dari lokasi terakhir atau lokasi ketiga. Karena pada program dinamik, penyelesaiannya dimulai dari belakang ke depan. Nah, kemudian pada tahap 3 ini diketahui N sama dengan jumlah lokasi, N sama dengan 1, 2, 3 adalah tahap, S sama dengan sisa jumlah tim yang belum dialokasikan, dan XN sama dengan alokasi tim pada lokasi ke N. Di mana pada tabel berikut ini diketahui S dan X3, di mana S didapatkan pada tabel sebelumnya, yaitu jumlah tim yang dialokasikan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian pada tabel F3 bintang S juga didapatkan dari tabel sebelumnya, yaitu biaya kerugian dalam juta pada lokasi ketiga, yaitu 130, 110, 105, 80, 65, dan 45. Kemudian tabel X3. Nah, pada tabel X3 ini didapatkan dari jumlah tim yang dialokasikan apabila lokasi ketiga menginginkan keefektifan dari eh, total tim, yaitu apabila tingkat kerugian pada lokasi ketiga sebesar 130 juta, maka tim yang dialokasikan sebanyak 0 tim. Kemudian apabila tingkat kerugian pada lokasi ketiga sebesar 110 juta, maka tim yang akan dialokasikan sebanyak 1 tim. Kemudian apabila tingkat kerugian pada lokasi ketiga sebanyak 105 juta, maka tim yang akan dialokasikan sebanyak 2 tim, begitupun seterusnya. Selanjutnya pada tahap 2, cara menghitungnya adalah dengan menambahkan angka-angka yang ada pada kolom lokasi 2. Tiap barisnya ditambahkan satu per satu dengan angka-angka yang ada pada kolom F3 pada tahap 3. Pertama dengan menambahkan angka pada lokasi 2 baris 0, yaitu 150, 150 ditambah 130, lalu 150 ditambah 110, begitu seterusnya hingga 150 ditambah 45 pada baris 5.
yang menghasilkan 280 pada baris 0, 260 pada baris 1, 255 pada baris 2, 230 pada baris 3, 215 pada baris 4, dan 195 pada baris 5. Selanjutnya untuk kolom 1 baris 1, caranya dengan menambahkan angka pada lokasi 2 baris 1 yaitu 133. 133 ditambahkan dengan 130 menghasilkan 263 pada baris 1. Lalu 133 ditambah 110 menghasilkan 243 pada baris 2. Begitu seterusnya hingga 133 ditambah angka pada baris 4 yaitu 65 sehingga menghasilkan 198 pada baris 5. Selanjutnya pada kolom 2 pada baris 2, caranya sama dengan cara-cara sebelumnya, yaitu dengan menambahkan angka pada lokasi 2 baris 2 sebesar 115. 115 ditambah 130 menghasilkan 245 pada baris 2. Lalu 115 ditambah 110 menghasilkan 225 pada baris 3. Begitu seterusnya hingga 115 ditambah angka pada baris 3 yaitu 80 sehingga menghasilkan 195 pada baris 5. Untuk kolom 3 baris 3, caranya dengan menambahkan angka pada lokasi 2 baris 3 yaitu 95. 95 ditambah 130 menghasilkan 225. Lalu 95 ditambah 110 menghasilkan 205 dan 95 ditambah 105 sehingga menghasilkan 200. Untuk kolom 4 baris 4, caranya dengan menambahkan angka pada lokasi 2 baris 4 yaitu 70. 70 ditambah 130 menghasilkan 200. Begitu juga dengan 70 ditambah 110 sehingga menghasilkan 180 pada baris 5. Terakhir untuk angka pada kolom 5 baris 5 dengan menambahkan angka pada lokasi 2 baris 5 yaitu 55. 55 ditambah 130 menghasilkan 185. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita menentukan F2 bintang ini. Nah, untuk menentukan F2 bintang ini dicari dari baris 0 ini, dicari angka yang paling kecil di baris tersebut. Untuk baris 0 ini hanya ada angka 280, maka dimasukkan angka 280. Lalu untuk baris yang pertama dimasukkan angka 260 karena 260 yang paling kecil di antara 263. Lalu selanjutnya dipilih angka 243. Pada baris nomor 3 dipilih angka 225. Pada baris keempat dipilih angka 200 dan pada baris kelima dipilih angka 180. Selanjutnya yaitu dengan menentukan X2 bintang, dan di mana dalam menentukan X2 bintang ini yaitu dengan memilih angka pada sebelumnya yaitu pada kolom F2 bintang ini berada di kolom nomor berapa. Seperti pada angka 280 terletak di kolom 0, maka ditulis 0 di kolom X2 bintangnya. Selanjutnya sama, yaitu dengan 260 berada di kolom 0, maka ditulis dengan 0. 243 berada di kolom 1, maka ditulis dengan 1. Untuk 225 ini berada di kolom 2 atau 3, maka kita menuliskannya dengan cara di kolom 2 garis miring kolom 3. Artinya 225 ini berada di kolom 2 dan kolom 3. Lalu pada angka 200 terletak pada kolom 4, maka ditulis 4. Dan 180 terletak pada kolom 4, maka ditulis 4. Akan jelaskan mengenai penyelesaian tahap 1. Di sini kita lihat pada soal, pada tim yang dialokasikan pada lokasi 1, di sini masing-masing pada tim 0, dengan biaya kerugian sebanyak 140 juta. Lalu untuk tim 1, biaya kerugiannya sebesar 120 juta. Lalu untuk tim 2 sebesar 100 juta. Tim 3 sebesar 93 juta. Lalu tim 4 yaitu 85 juta. Lalu tim 5 sebanyak 50 juta.
Lalu selanjutnya kita perhatikan pada penyelesaian tahap 2, yaitu F2 di sini. Pada tim 0 kita dapatkan 280, tim 1 sebesar 260, tim 2 sebesar 243, lalu tim 3 sebesar 225, tim 4 sebesar 200, lalu tim 5 sebanyak 180. Nah, untuk nilai masing-masing pada tahap 1, di sini untuk tahap 0 kita tambahkan hasil dari tahap 2, yaitu 180 ditambahkan penyelesaian tahap 2 pada tim 5, yaitu sebesar 180, lalu ditambahkan dengan jumlah tim 0 pada lokasi 1 pada soal di sini. Jadi kita tambahkan dari tahap 2, yaitu dari bawah, lalu untuk pada soal kita tambahkan dari atas. Jadi untuk tim yang dialokasikan 0 pada tahap 1 itu merupakan penjumlahan dari tim 5, yaitu sebesar 180, ditambahkan dengan tim 0, yaitu 140. Jadi 140 ditambahkan 180 menghasilkan 320. Selanjutnya untuk tim 1 pada tahap 1, itu dari penjumlahan tim 4, yaitu 200, dan tim 1 pada soal yaitu sebesar 120, yaitu 120 ditambah 200 akan menghasilkan 320. Untuk selanjutnya, pada tim 2 pada tahap 1, itu didapatkan dari hasil tim 3 pada tahap 2, yaitu 225, ditambah dengan 100, yaitu pada jumlah tim 2 pada soal, yaitu 100 ditambahkan 225 menghasilkan 325. Lalu selanjutnya untuk pada tim 3 pada tahap 1, yaitu penjumlahan dari penyelesaian tahap 2 pada tim 2, yaitu 243 ditambahkan dengan 93 menghasilkan 336. Lalu selanjutnya pada tim 4 pada tahap 1 itu dari penjumlahan 260 ditambahkan dengan 85 menghasilkan 345. Selanjutnya untuk tim 5 pada tahap 1 yaitu penjumlahan dari 280 ditambahkan dengan 50 menghasilkan 330. Nah, selanjutnya untuk F1 pada tahap 1 ini diperoleh dari hasil tim yang diperoleh ini. Jadi tergantung pada soal, karena di sini kita menggunakan soal minimum, maka kita lihat nilai paling minimum di sini adalah yang akan menempati tabel berikut. Nah, di sini nilai yang paling minimum adalah 320, maka nilai F1 adalah 320. Selanjutnya untuk S1 di sini adalah tempat di mana F1 berada. Jadi misal di sini S1 adalah nilai F1 berada. Jadi nilai F1 karena nilainya 320, kita cari 320 ini ada di mana. Nah, karena 320 ini ada di tim 0 dan tim 1, maka X1-nya kita isi dengan 0 atau 1. Untuk kesimpulannya adalah tim pemadam kebakaran sebaiknya tidak perlu dialokasikan pada lokasi 1. Pada lokasi 2 dialokasikan sebanyak 4 tim pemadam kebakaran dan lokasi 3 sebanyak 1 tim pemadam kebakaran agar meminimumkan total biaya kerugian yaitu sebesar 320 juta ribu rupiah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi program dinamik, yaitu pengalokasian tim pemadam kebakaran. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.